Pengadilan Jakarta Pusat dengan bersama kakaknya bernama Samsul, ya. Namun saudara Samsul telah keluar lama dan sekarang menjelang adanya Saipul Jamil yang beritanya akan keluar nanti, ya, pada hari Kamis tanggal 2. Informasinya apakah itu benar akurat atau tidak kita belum tahu juga, tetapi secara informasi dari Legister maupun dari lapas itu katanya tanggal 2 akan keluar bebas dari menjalani hukuman. Nah, pada waktu itu saya hanya menangani perkara tentang pemberian yang diambil dari rekening Saipul Jamil dengan surat kuasanya. Tapi itu telah dijalani dengan baik dan tekun sehingga akhirnya dia akan bisa bebas untuk bermasyarakat kembali. Ya, saya mengharapkan juga dengan adanya suatu kebebasan Saipul Jamil ini, dia kan punya kredibilitas, dia punya profesi sebagai penyanyi maupun juga sebagai mentor, ya, di Indosiar yang sudah tidak diragukan kembali bahwa dia ini mungkin bisa ditempatkan di suatu tempat yang mana sesuai dengan profesinya. Seperti itu, ya. Begini, namanya sudah mempunyai satu catatan, ya, tentu masyarakat ini kan selalu berpikir menggunjing terhadap apa yang telah dilakukan Saipul Jamil. Tetapi Saipul Jamil itu sama sekali tidak berniat, tidak juga untuk memberikan sesuatu kepada dalam perkara itu, karena terdorong arus, ya, informasi yang kuat sehingga bahwa dia tuh di dalamnya terseret dengan arus yang kuat. Sebenarnya pada dirinya dia tidak, ya. Yang saya lihatin dia biasa-biasa saja dan dia mengedepankan untuk hidup lebih baik, ya, dan dia lebih juga dalam perkaranya dia sendiri pada waktu perkara pertama sehingga dia juga dapat hukuman. Itu pun juga setelah perjalanan dia juga disangkakan sebagai tersangka sebagai pemberian melakukan penyuapan. Tetapi sesuai dengan apa yang telah saya lihat, ya, saya sebagai kuasanya terdahulu di perkara tentang penyuapan, itu tidak terbukti bahwa uang itu dilakukan seolah-olah perintahnya dia, tetapi dengan ajakan, dorongan dari pihak orang lain sehingga dia terdorong ingin melepaskan dirinya dari jeratan hukum. Namun dia sendiri akan terjerat dengan hukum. Makanya dari sinilah saya sebagai kuasanya mengingatkan kepada Saipul Jamil, saudaranya, ya, untuk berhati-hati ke depannya dan juga tidak lagi terbawa arus, ya, diinginkan apa. Carilah berpikir yang positif, carilah yang berpikir yang benar-benar tidak membahayakan bagi dirinya dia maupun bagi orang lain, ya, sehingga bahwa dia benar-benar kalau memang rasanya seperti apa boleh berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih mengerti, memahami tentang suatu apa yang telah dilakukan oleh Saipul Jamil, ya. Nah, ini kan banyak di masyarakat itu berguncingan, ya, pada saat dia naik profesinya, terus kemudian dia jatuh dari ring atas sehingga dia tidak lagi menjadi penyanyi maupun juga sebagai mentor di Indosiar. Nah, apakah nanti setelah pulang itu dengan apa yang telah dijalani semuanya berdampak pada dirinya dia sendiri atau memang ada pengampunan? Tetapi secara hukuman telah selesai, tinggal tergantung nanti dilihat dari pandang sudut, ya. Nah, orang ini masih ada, bisa dilakukan, dia berguna juga bagi masyarakat. Kenapa? Dia seorang penghibur, bisa menyanyi dengan suara yang bagus. Dia juga misalnya bisa memberikan aspirasi. Dia ini arti kata bahwa dia seolah-olah itu
tidak lagi untuk berpikir yang telah dijalani hukuman tersebut, ya. Kan dari sinilah bisa kembali ke masyarakat, membawa diri dan waspada ya kepada Saiful Jamil maupun keluarganya untuk mengedepankan tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum. Cukuplah sekali, tidak boleh lagi mengulangi terhadap perbuatan hukum itu, sebab dia sendiri sudah tercatat di lembaga negara. Untuk hal ini hidup ya yang harus berpikir dengan baik-baik, tidak spontanitas atau bujukan dari pihak orang lain, agar supaya dia sendiri tidak lagi termasuk jurang yang sama. Seperti itu ya. Saya sebagai pengacaranya mengingatkan kepada Saiful Jamil maupun saudaranya yang mengenal saya juga, dan juga yang dianggap bahwa saya sering bercurhat juga sama dia, dan juga dia juga sering bercurhat dengan saya. Saya katakan sama mereka untuk proses hukum ini selesai, dan kedepannya hidup bermasyarakat, waspada, dan berjalan dengan real yang benar, dan bermandiri, berpikir yang positif, yang sudah anggap itu berlalu, karena bagaikan manusia ini badai berlalu, ya, tidak lagi mengulangi seperti itu. Ya, sebenarnya saya akan mendampingi, karena saya juga ada suatu perkara di persidangan akan memeriksa perkara artis juga, ya. Makanya saya pesan sama Saiful Jamil untuk nanti kita bertemu, ya, kita berteman, kemudian yang kita curhat, ya. Pasti yang jelas saya titip salam juga, dan saya sudah tahu juga bahwa ini akan keluar hari dan tanggalnya, supaya mungkin kalau apabila dia membutuhkan saya siap untuk menghadirinya, karena sidang yang besok hari Kamis ini saya nggak bisa tinggal, karena ini sangat penting bagi saya sebagai pengacara untuk menolong nasib sama dengan nasib Saiful Jamil juga, ya. Nah, kalau misalnya saya nggak bisa nolong orang itu, saya dianggap bahwa saya ini tidak berkualitas. Abangnya 10 hari yang lalu, ya, dia telah mengontak saya, yaitu bernama Samsul, mengatakan bahwa ini Saiful Jamil mau balik, dan saya bilang kalau mau balik, ya saya pesan, ya, agar ini untuk hidup kembali ke masyarakat dengan jalan yang lurus dan berbuat yang baik, dan tidak lagi melanggar perbuatan-perbuatan melawan hukum, baik mengambil hak orang lain maupun secara tindakan-tindakan lain, agar dia tidak mengulangi atas dirinya sendiri, ya. Karena apa? Dia ini pertama masih muda, dan dia dikenal secara suaranya pun juga orang tahu. Siapa yang tidak tahu Saiful Jamil? Pasti tahu. Di dalam studio Indosiar juga dia juga cukup ngetren, ya. Dia juga cukup dikenal. Karena apa? Dia bisa mementori orang, bisa memberikan suatu pendapat-pendapat aspirasi. Kalau suaranya fals, kalau suaranya kurang cocok, kalau suaranya ada ganjelan, nah itu pasti dia membicarakan. Membicarakan itu artinya supaya suaranya dia itu akan bisa diperbaiki, karena dia sendiri, Saiful Jamil ini seorang penyanyi yang sudah dikenal orang. Nah, seperti itulah saya lihat, ya. Supaya ini bahwa Saiful Jamil ini kita melihat bahwa dia punya satu profesi keahlian tentang entertainment di bidang nyanyi, ya. Dia nyanyi, mungkin dia ngerti juga di dalam pengolahan entertainment sekaligus. Nah, mungkin dia juga nanti berbuat apa, dan mungkin juga dia untuk berusaha lebih baik, dan kedepannya juga dia ingin juga, cita-cita itu kan pasti ada di benak dia kan. Nah, ini bagaimanapun dia mungkin sudah menyusun untuk kedepannya dia hidup yang layak dan hidup yang lebih baik, dan dia di hadapan masyarakat memberikan contoh patut pada masyarakat, baik maupun penegak hukum juga.